Kayak lahang deh. Boleh minta? Haus. Ya. Sekali-sekali lahang kan minuman khas Cianjur ya. Terbuat dari nira. Saat ini saya sedang berada di Cianjur dengan pemandangan yang indah, sawah berkeliling dengan pegunungan di sekelilingnya. Cianjur juga terkenal dengan beras Cianjur yang memasok untuk wilayah Jakarta. Saya akan menelusuri kuliner dari Padaleman Cianjur. Ikuti saya dalam Dapur Raja dalam penelusuran kuliner Padaleman Cianjur. Kabupaten Cianjur dulunya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Mataram. Namun, jatuhnya Kerajaan Mataram ke VOC Belanda membuat Kabupaten Cianjur menjadi wilayah yang merdeka. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh beberapa kesatuan masyarakat untuk mengangkat Wiratanu menjadi dalem di Cianjur. Selanjutnya, beliau dikenal sebagai pendiri Padaleman Cianjur. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan VOC, Padaleman Cianjur pun akhirnya dikuasai oleh Belanda. Namun, hubungan Padaleman Cianjur dengan Belanda sangat baik, sehingga budaya-budaya Eropa, khususnya Belanda pun bisa masuk ke Padaleman Cianjur, termasuk budaya kuliner. Ini bisa terlihat dari piranti makan yang masih tersimpan sampai saat ini, termasuk juga jenis-jenis masakan seperti spekuk dan salad. Pada masa kemerdekaan, Kabupaten Cianjur masuk ke dalam wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Tidak ada bekas istana atau reruntuhan lainnya yang tersisa dari area Wiratanu ini. Hanya sebuah makam yang terletak di atas sebuah bukit di Desa Cijagang, Cikalong, Kulon Cianjur yang menjadi bukti adanya tokoh ini. Saat ini saya sedang berada di dalam makam Raden Arya Wiratanu yang juga dikenal sebagai Dalam Cikundul. Beliau dari cerita rakyat dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat rendah hati dan berpenampilan lebih mirip seorang ulama atau petani dibanding seorang raja atau penguasa. Tak heran hingga kini makamnya masih dikenang dan didatangi oleh para peziarah dari mana-mana. Makam ini kini menjadi lokasi wisata ziarah dari masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Begitu karismatiknya Arya Wiratanu ini saat ia masih hidup, sehingga beliau tetap dihormati dan dikenang sampai sekarang. Cukup sulit menelusuri keluarga keturunan Arya Wiratanu, karena tidak seperti keluarga Pangeran Sumedang yang membentuk Yayasan Pangeran Sumedang Larang. Keluarga keturunan Arya Wiratanu kini benar-benar menyatu dengan rakyat biasa. Tapi untungnya saya bisa mendapatkan informasi dari Humas Kabupaten bahwasanya masih ada seorang keluarga keturunan Arya Wiratanu yang tinggal di kota ini. Sampurasunun, Raja Rampes. Woi, apa kabar? Baik, apakah dengan Bapak Pepet Johar? Ya, betul. Benar nggak Pak Pepet ini berkeluarga dari Padaleman Cianjur? Betul, saya keturunan yang ke-13 dari Arya Wiratanu. Jadi kedatangan Chef Hugo ke sini ini adalah ingin belajar tentang menu-menu spesial dari keluarga Arya Wiratanu. Insya Allah, Chef Hugo, saya mendapatkan resep-resep itu dari nenek saya sendiri. Apa yang kami bisa sampaikan nanti ke Chef Hugo untuk dimasak, itu kami akan kasihkan. Karena dalam Prawira Dirja 2 sendiri sudah istilahnya waktu pemerintahan beliau, beliau mengeluarkan untuk masyarakat. Semuanya dibagikan? Iya, Kan untuk itu termasuk sesuatu yang langka ya? Iya. Biasanya disimpan sendiri ya? Ya. Tapi ini berani dibagikan ke masyarakat? Boleh. Kalau gitu boleh nggak Chef Hugo bisa melihat peninggalan-peninggalan yang masih ada dan juga kalau boleh mengintip resep-resepnya dan mungkin masak bareng begitu? Boleh. Bisa. Kita langsung aja. Oke. Mari silakan. Agaknya ini tantangan saya kali ini mencoba merekonstruksi masakan Cianjuran. Masakan ala Eropa juga ada. Usarensla dan kue spekuk juga diperkenalkan dalam Dapur Raja kali ini. Dan keduanya dikenal khas sekali sebagai masakan Indis, percampuran antara masakan Eropa Belanda
dengan gaya masak ala Hindia pada waktu itu. Ini kayu manis. Ini cengkeh satu macamnya. Untuk lebih jelasnya, saya dibawa Pak Pepet ke rumah Ibu Yoke, istri dari mendiang pamannya Pak Pepet. Ibu Yoke ini menguasai resep-resep masakan Padaleman Cianjur dan cara memasaknya. Di rumahnya yang sejuk di bilangan barat kota Cianjur, saya dan Pak Pepet telah mempelajari langsung resep-resep dari Ibu Yoke hingga malam menjelang. Wah, tak sabar menunggu hari esok ya. Kita goreng ya. Saat ini saya berada di rumah milik keluarga besar Bapak Pepet Johar dan kakaknya yang bernama Dr. Toki. Oh, jadi ini piring-piring yang digunakan untuk sajian hidangan di Padaleman. Oh, oke. Ya, karena di Padaleman juga di rumah sini. Karena rumah ini adalah dulu villa dari dalam Prawira Dijaya II. Rumah ini dibangun pada sekitar 1800-an dan menjadi milik keluarga Bupati Prawira Direja, Bupati Cianjur keturunan dari Arya Wiratanu ke-1. Rumah ini masuk ke benda cagar budaya di Cianjur karena usianya yang cukup tua, yakni didirikan sejak 1886. Nah, di sini ada koleksi berupa barang-barang pecah belah milik keluarga Bupati Cianjur. Terlihat mirip dengan penyajian di Sumedang Larang dan terlihat gaya table manner Eropanya yang sangat kuat. Nah, kita buat salah satu yang paling khas ya dari Padaleman Cianjur ya. Ini namanya ikan beka ya, yaitu apa sih ikan beka itu? Ikan beka itu biasanya kita buat dari ikan peda merah, kemudian dengan tape yang diperam kurang lebih 7 hari, seminggu, baru bisa diambil kemudian digoreng. Dan cara penyajiannya biasanya menggunakan cabai rawit dan bawang merah diiris-iris, disiram dengan minyak panas. Nah, kita akan buat ya. Jadi ini kan pedanya. Nah, ini tape. Dia akan disusun bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau bisa dilihat, nah di sini dalamnya udah ada ya, ada ikannya. Nah, ini biasanya menu ini dia hanya disajikan pada saat Bulan puasa. bulan puasa. Jadi lain dari bulan puasa, ini biasanya tidak ada penyajian dari BK. Jadi khusus bulan puasa kita membuat BK ini. Oke ya. Kalau begitu minyaknya udah panas, kita bisa masukkan. Kita goreng ya. Keistimewaannya dari salad buah ini, mereka menggunakan lidah asin atau smoked beef. Nah, lidah asinnya juga pengolahannya khusus ya. Cuman kalau mereka tidak bisa mendapatkan lidah asin, mereka menggunakan smoked beef. Nah, yang kedua kita akan membuat sate yang juga khas keluarga Padaleman Arya Wiratanu ya. Nah, bahannya itu Ya. Cuma Khas. daging yang habis kita tusuk-tusuk ya. Tapi Dagingnya daging juga khas. Bagian daging yang paling empuk Ya. dari seekor sapi. Ya. Nah, kemudian juga nanti habis ditusuk-tusuk kita potongin Sebesar itu potongan saja. dadu ya.
Kemudian untuk bumbunya cukup sederhana ya. Cuman apa ini? Garam, Garam. pakai ya, Begini? ya cukup. Ya, Oke. merica Kemudian merica. sedikit lagi. Ya. Ini kita kasih penyedap dikit. Ya, mericanya coba sedikit lagi. Merica sedikit lagi. Ya. Karena memang sapi kita, Ya. untuk daging sapi kita harus Ya. menggunakan banyak merica supaya aromanya itu Ya. kuat sama kuat jadi lebih enak ya. Aduk ya, lumayan. Oh, langsung cukup unik ya. Nah, jeruk ya. Jeruk. Oke. Udah di ya. Iya. Kecapnya? Ya, secukupnya. Dan ini harus pakai tangan ya. Kita aduk pakai tangan. Ya, Langsung ya. ya. Aduk. Kurang merah ya. Sedikit lagi ya. Jadi merahnya itu dari kecapnya. Kecapnya kecap manis loh. Kecap manis ya. Oke. Selesai itu. Terus kita tusukin ke tusuk Nah. sate ya. Cara nusuknya ini, Nah. ini punya sate khas ini lain sedikit ya. Kayak begini. Makanya saya buat bilang ini sedikit dadu. Ini gini kok buatnya. Oh. Jadi sate itu akan seperti ini. Nah, sekarang kita buat bumbu kacangnya Bumbu ya. Tapi kemiri. kita nggak pakai kacang, tapi pakai kemiri. Iya. Ya. Jadi bahannya ada garam, kemudian ada gula dan cabai Merah. besar merah. Kita ulek ya. Kita masukkan ininya. Terus masukin kemirinya. Ya, Wah, yuk. Ini yang buat beda ya. halus ya aku. Ya. Ini simple aja. Kasih lemon. Dia ada kecut, ada rasa natinya, Ya, ada pedesnya, betul. ada creamy-nya juga dari kacang ya. Ya. Kasih merica sedikit. Oh. Ini kecapnya. Nah, saat ini kita akan mulai memasak salah satu cake kebanggaan keluarga mereka, yaitu cake spekuk atau biasa kita sebut lapis legit. Nah, untuk membuatnya ini kita langsung aja ya. Boleh. Ya. Siap. Pertama-tama saya terigu ini harus saya sebutkan. Jadi ada Ini. terigu, ada gula, ada telur, Ya. ada bumbu spekuk dan juga mentega yang campur sama sedikit Ini susu vanili. kental manis Ya. ya. Dan vanili Ya, benar. ini Iya. masukkan. Nah, itu mentega kocok ya. Ya, ini mentega sudah dikocok ya dengan susu Betul. kondensit milk itu ya. Dan itu ada tepung terigu ya, Ya, aduk rata. aduk rata. Ini saya aduk Nih, rata. betul. Bahkan untuk memilih telur pun ya, Ya. dia harus spesifik hanya dari telur ayam kampung ya. Ini bumbunya saya masukkan. Bumbu spekuknya pun Ya. ada resep rahasia dari keluarga sendiri ya. Ya. Dan memang aromanya itu benar-benar beda banget ya. Ya, ini diaduk rata. Jangan sampai ada Bergerinjil gitu ya. gerindil-gerindil Jadi terigu harus ya. benar-benar sampai lembut dan Lembut creamy ini begitu. bagus ya. Ini saya siapkan dulu kuning telur. Berata-rata kita pergunakan 30 telur. Kenapa saya pergunakan mangkok supaya nggak merubah jumlah telur. Iya, seperti Nah, ini. kita kocok ini telurnya dengan gula halusnya. Ya. Ya. 10 menit. Dari start sampai Gula halusnya ini dia pakai apa? Gula halus. gula tepung. Oh. Ini 300 gram. Di sini kita kocok telurnya kurang lebih 8-10 menit ya. Ya. Tapi tergantung juga dari Ya, mesinnya ini. dan juga Ya. kocokannya. Makanya kalau gulanya tadi sekaligus, ngembangnya tuh kurang bagus. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, kita matikan. Ikan. Saya bantu lepas ya. Ya, oke. Oke, sampai dia tidak turun ya. Ya, ini bagus ya.
Ya, sekarang kita boleh angkat. Ya. Pindahkan ke sini. Nah, ini adalah skill ya. Ya, betul. Bumbu ini banyak yang minat ya, tapi saya nggak jual. Tapi saya sudah Peminatnya hanya demi Ugo aja nih, karena sekarang lebih praktis ya. Jadi kita bakar yang paling bawah dulu, ya, 2 sendok makan. Ditakar ya. Bawahnya Bawahnya dikasih kertas, ya. ini begini. Saat ini Inilah kita ya. akan melihat cara memanggang Pertama. kue spekuknya ini dengan Jadi, menggunakan alat yang sangat tradisional. Tapi ya, ini sangat lama. untuk yang pertama ini saya bakar di oven dulu, Oh, oke. ya, Jadi yang pertama kita bakar di oven. Nah, agar bawahnya itu matang. Matang. Oh, oke. Ya, nanti. Mari kita Ini. bakar ke oven ya. Ya, sampai wilayah yang saya katakan ini makan waktu yang cukup panjang makan kue ini. Ini siap. Nah, dimakan. Memang belum kelihatan Matang, coklat, ya. tapi kalau dia sudah tidak jalan, Ya, tandanya. Oh, kalau dia sudah tidak Makin, ya. mengalir, berarti dia sudah matang dan siap, untuk bakar dibakar atas. Ya, oke, kita Saya langsung serahkan aja. ya sama ini. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kita letakkan loyang yang sudah ada adonannya tadi ke dalam tempat pembakaran api atas ini, berupa kayak tabung dari seng ya, Silinder ya. silinder, kemudian diberi pasir, aluminium foil, baru kemudian loyangnya kita masukkan dan ditutup dengan kertas koran. Begitu ya Bu Yoga? Sangat rumit ya Iya. penggunaannya karena kita harus benar-benar details untuk Not so easy. detail banget Betul. untuk supaya Kamu lihat sekarang. perataan dari Kuning warna nggak? kuningnya ya. Mulai kuning kan semua kan? Betul. Nah, ini belum siap dilapis lagi, tunggu. Wait a minute lagi. Nah, untuk yang menu terakhir kita akan buat salad husarensla. Cuman keistimewaannya dari salad buah ini, mereka menggunakan lidah asin atau smoked beef. Nah, lidah asinnya juga pengolahannya khusus ya. Ya. Cuman kalau mereka tidak bisa mendapatkan lidah asin, mereka menggunakan smoked beef. Dan ada juga tambahan dari yaitu buah bit ya, karena buah bit cukup banyak di daerah Cianjur. Jadi salad yang untuk keturunan dari warga Arya Wiratanu ini, mereka saladnya itu sangat istimewa. Karena pengaruh dari Belanda, makanya menu ini sering muncul di dalam meja hidangan untuk aneka event atau acara-acara keluarga ya. Nah, sausnya itu adalah kita tumis mentega ya atau butter, kemudian 2 sendok makan mentega, kita beri 1 sendok makan terigu, kita aduk. Ya, begitu sudah aromanya tercium harum, kita masukkan susu cair murni. Ya. Ini sangat Eropa sekali ya. Nah, resep terakhir kita sudah jadi. Sekarang langsung kita santap aja bersama keluarga ya, Bu Yoga. Yuk kita masuk ke dalam. Ya. Dan saya pernah makan yang ini, tapi belum pernah ada rasa seperti ini. Dan ini kombinasi sangat enak sekali di lidah, itu enak. Gitu.
Dan setelah selesai memasak, saatnya moment of truth bagi saya. Untuk mendukung upaya tersebut, saya akan berusaha sebaik-baiknya dalam menyajikan semua masakan yang sudah saya siapkan tadi. Ada kejutan rupanya. Pak Pepet mengundang Bapak Wakil Bupati Cianjur, Bapak Suranto untuk mencicipi hasil masakan saya. Wah, jadi tegang nih saya. Tapi nggak apa-apa, saya harap masakan asli Padaleman Cianjur ini menggugah kesadaran Pemkab Cianjur untuk lebih meningkatkan pelestarian budaya asli Cianjur. Selamat siang, perkenalkan saya Chef Hugo. Saat ini saya mencoba menghidangkan kuliner dari Padaleman Cianjur. Nah, silakan boleh dinikmatin. Ini rasanya sangat khas sekali, beda sekali dengan masakan yang sekarang. Dan saya pernah makan yang ini, tapi belum pernah ada rasa seperti ini. Dan ini kombinasi sangat enak sekali di lidah, itu enak gitu ya. Lulus ya, gitu. Kombinasi makanannya bagus gitu ya. Saya mendapatkan bahwa memang memasak untuk keluarga Padaleman itu sangat berbeda dengan tempat lain. Jadi untuk menyajikan sesuatu makanan, dia harus benar-benar kualitas dari makanan itu sendiri harus benar-benar yang terbaik. Dan cara memasaknya juga harus sangat rapi, detail, tidak boleh ada kesalahan. Saya melihatnya dari situnya sendiri sudah cukup banyak ilmu yang bisa saya dapat dari perjalanan kita kali ini. Saya cukup puas dengan hasil kerja saya selama di Cianjur ini. Berkat penelusuran sejarah, saya jadi mengerti tentang selera dan cita rasa kuliner Padaleman Cianjur. Saya akan terus menelusuri masakan-masasan raja demi Anda semua. Saksikan terus Dapur Raja di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampurasun. Rampes.